told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Halo para pecinta anime, selamat datang di Anime Channel. Di sini Mimin mau menjelaskan beberapa karakter terkuat di anime One Punch Man. Anime One Punch Man adalah sebuah serial manga Jepang yang menceritakan seorang superhero yang bernama Saitama. Anime One Punch Man yang bergenre aksi, komedi, superhero, fiksi. Dibuat oleh seorang penulis yang asal Jepang dengan nama samaran One yang mulai diterbitkan pada awal tahun 2009. Sama seperti kebanyakan manga dan anime lainnya, dan inilah karakter terkuat di anime One Punch Man. Mari kita simak videonya siapa aja mereka. 21. Fubuki. Fubuki merupakan kepala faksi superhero kelas B, dan menempati nomor 1 dalam peringkat tersebut. Sebenarnya, Fubuki bisa saja masuk kelas A, tapi dia pesimis bisa mencapai peringkat atas di kelas A maupun kelas S. Meskipun badannya lebih besar, namun ia merupakan adik perempuan dari sang nomor 2 teratas Hero Association, yakni Tatsumaki. Fubuki ingin merekrut Saitama jadi anggota grupnya. Ini membuat Fubuki jadi beberapa kali mengunjungi rumah Saitama. Hobinya adalah mengumpulkan sepatu high heel, belanja, mengumpulkan para pahlawan level tinggi, dan berlatih sendiri. Kalau yang ini, mungkin bisa kamu lihat juga dari penampilan dan gaya busananya. Filosofi bekerjanya pun jauh berbeda dengan kakaknya, di mana Fubuki lebih aktif mengerahkan organisasinya sementara Tatsumaki bekerja sendiri. Alasannya? Fubuki berharap ia bisa melampaui kakaknya lewat kekuatan jumlah, bukan dari kekuatan individu. 20. Spitosonic. Spitosonic berasal dari sebuah wilayah bernama Desa Ninja, Ninja Village. Sedari sudah dibesarkan untuk bisa tumbuh menjadi sosok pembunuh terhebat dan ninja terhebat. Dan sosok yang paling kuat di desa tersebut adalah sang pendiri, yang namanya tidak diketahui. Sosoknya lebih sering disebut sebagai pemimpin desa ninja, Ninja Village Leader. Dialah yang diketahui sebagai sosok yang berada di puncak industri pembunuhan. Dia juga yang bergerak di balik layar untuk membuat dan merencanakan berbagai rencana jahat yang ada. Sosok ini juga seringkali dianggap sebagai ninja yang paling kuat di bumi. Hal tersebut memang bukan tanpa alasan. Kalian tentu sudah melihat bagaimana kedahsyatan dari Spitosonic. Dengan mengandalkan kecepatan yang luar biasa, dia bisa menghancurkan musuh dengan mudah. Bahkan, sebelum musuh tersebut bisa bereaksi dan menyadari apa yang sedang terjadi. Salah satu karakter yang berasal dari desa ninja lainnya, Galewin, sudah beberapa kali melihat bagaimana kemampuan dari Spitosonic. 19. Child Emperor. Jika biasanya seorang pahlawan masuk dalam kategori kelas atau ranking tertentu berdasarkan kekuatannya, lain halnya dengan Child Emperor. Dia berhasil masuk kelas S akibat kecerdasannya, yang ada di atas rata-rata pahlawan. Berkat kecerdasannya tersebut juga, dia berhasil melampaui level kekuatan para pahlawan lainnya yang ada di kelas S. Kecerdasan yang dia miliki bisa diaplikasikan dalam berbagai kesempatan, dan dengan bantuan teknologi dia bisa menciptakan apapun yang akan membantunya dalam menjalankan sebuah misi atau sekedar mengalahkan musuh. Yang unik dari sosok Child Emperor adalah dia memiliki robot, seperti Megazord para pasukan Power Rangers, yang bisa dipanggil kapanpun. Robot ini bernama Brave Giant, dan sudah digunakan untuk membantunya menghadapi musuh di markas asosiasi monster. Pada awalnya, Yusuke Murata berniat untuk membuat desain Brave Giant mirip seperti mecha lainnya yang sering muncul di cerita anime atau manga. Tapi, rencana itu batal dan akhirnya Murata menciptakan desainnya sendiri. Peralatan dan persenjataan tersebut menjadi bantuan Child Emperor ketika menghadapi musuh. Child Emperor berhasil menemukan cara untuk membuat senjata dan peralatannya memiliki dimensi lebih kecil, agar bisa masuk ke dalam tas tersebut. Dari kecerdasan sudah sangat jelas jika Child Emperor jauh melebihi anak-anak seusianya, dan juga rekan-rekan satu kelasnya. Ada fakta menarik dari hal ini, di mana meskipun dia menjadi sosok yang cerdas, Child Emperor tetap pergi ke sekolah dan menjalankan tugasnya sebagai seorang murid. Tapi, di malam hari setelah pulang sekolah dia akan berubah menjadi seorang guru yang akan membagikan pengetahuannya kepada orang lain. 18. King. Di dalam strata para pahlawan super kelas S di Hero Association, King menempati peringkat ke-7.
Berhubung pencapaian King sebenarnya adalah pencapaian Saitama, ranking ini terasa seperti posisi sejati Saitama di asosiasi hero. Meskipun tidak ia inginkan, King dijuluki sebagai manusia terkuat di bumi dan pahlawan. Tentu saja, dia dijuluki seperti itu karena jasa Saitama banyak yang dianggap sebagai jasa dia. King merupakan orang yang terbukti mampu mengalahkan Saitama dalam bermain game. Dia memang sudah jago game sejak muda. Pada dasarnya, King hanya manusia biasa yang sial karena sering berada di posisi serangan monster. Selain skill gaming, dia belum kelihatan punya kemampuan lain. Kemampuan King Engine yang ditakuti oleh berbagai monster sebenarnya adalah degup jantung King yang sedang takut setengah mati. Tapi dipadukan dengan wajah seram King, wibawa yang kadang bisa ia pancarkan secara tak sengaja, dan reputasinya, King Engine bisa bikin musuh gentar. Kemampuan King dalam mengintimidasi lawannya, sengaja maupun tidak sengaja luar biasa hebat, sampai ada monster yang murni mati ketakutan, di bab 109, hanya gara-gara tertekan sama wibawa King plus salah paham makna kata-katanya. King pernah mengalahkan Suiryu dalam pertarungan di OVA. Sementara petarung lain seperti Suiryu, Saitama, dan Garou menggunakan VR serta semacam motion control hingga mereka bisa menyajikan teknik bertarung mereka di game. King hanya menggunakan controller biasa. King adalah salah satu hero yang tahu Saitama itu luar biasa kuat. Sebaliknya, Saitama pun sudah tahu kalau King adalah pahlawan palsu. Bekas cakar di wajah King bukan berasal dari monster level God, namun justru monster level Tiger bernama Octopus Clawman. King muda lalu diselamatkan oleh Saitama yang masih punya rambut. 17. Dr. Bofoy. Dr. Bofoy adalah pahlawan kelas S peringkat 6, pahlawan dari asosiasi pahlawan. Dia juga dikenal dengan nama pahlawan Metal Knight. Tidak banyak yang diketahui tentang penampilan dari Bofoy karena wajah sepenuhnya tidak pernah kelihatan. Dari apa yang telah terlihat di anime OPM, dia terlihat memiliki rambut putih dan hidung yang besar. Ia juga terlihat mengenakan jas laboratorium dan kemeja birunya. Bofoy bertindak melalui penggunaan robot yang dikendalikan dari jarak yang aman. Dua robotnya yang telah ditampilkan, pertama unit besar yang mampu terbang dengan kecepatan tinggi lengkap dengan senjata untuk perang. Yang kedua adalah jauh lebih kecil, kira-kira berukuran manusia dan tanpa terlihat menggunakan persenjataan. Dia tampaknya memiliki minat apapun dalam teknologi tingkat tinggi, seperti yang ditunjukkan saat ia mengirim salah satu robot untuk mengumpulkan sisa-sisa atau mencari sesuatu yang mungkin berguna dalam runtuhan kapal pencuri Dark Matter. Meskipun ia pahlawan, ia tidak memiliki belas kasih terhadap orang lain jika tidak menguntungkan bagi dirinya. Bahkan ketika meteor datang menuju Z City, dia hanya mementingkan senjata rudal barunya tanpa menghiraukan orang-orang di kota Z. Menjadi pahlawan kelas S, dapat diasumsikan bahwa Bofoy sangat kuat. Bofoy memiliki kecerdasan level jenius, yang memungkinkan dia untuk menciptakan mesin yang sangat canggih dan senjata penghancur. Dia juga mampu membangun kembali markas asosiasi hero. Bofoy dikatakan memiliki reputasi menggunakan robot sebagai persenjataan yang kuat, untuk menghancurkan lawannya dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Untuk misinya atau percobaan ia menggunakan berbagai robot yang dikendalikan dari jarak yang jauh. Bofoy juga memiliki robot bertarung dan robot yang dapat terbang, sebuah robot besar berwarna silver dengan beberapa meriam yang melekat pada punggungnya. Ini dikarenakan barang pembuatan jet dimasukkan ke dalam desain. Robot bertarung Bofoy terbukti mampu menembakkan tembakan yang besar dan yang rudal kuat serta daya penghancur yang tinggi. Robot yang berukuran lebih kecil, terlihat seperti seukuran manusia dan tanpa persenjataan yang terlihat. Sebuah robot berkaki 4 kolosal. Ini digunakan oleh Bofoy untuk membangun kembali markas asosiasi pahlawan. Robot ini memiliki beberapa drone di dalamnya, yang dapat mengirimkan peralatan untuk membangun kembali gedung-gedung. Drone adalah bola berbentuk robot dan memiliki baling-baling, yang memungkinkan mereka untuk terbang. 16. Zombieman. Zombieman adalah peringkat 8 kelas S pahlawan dari asosiasi hero. Dia digambarkan sebagai seorang tidak bisa mati. Zombieman memiliki salah satu kemampuan regenerasi terbaik dalam seri One Punch Man. Zombieman digambarkan sebagai seorang pemuda dengan kulit pucat, berantakan, rambut hitam dan mata merah. Dia memakai mantel abu-abu terbuka dengan kemeja hitam dan celana coklat serta sabuk coklat tebal. Zombieman tampaknya terganggu oleh pertemuan pahlawan di asosiasi pahlawan. Dia sangat sensitif terhadap kematian seorang manusia. Zombieman telah menyatakan untuk menjadi nihilistik. Oleh karena itu, ia selalu tenang.
Selain itu, ia lebih memilih untuk bekerja sendiri dan tidak suka bekerja sama. Meskipun begitu ia masih memiliki sopan santun dan menghormati satu sama lain. Dia memiliki regenerasi yang luar biasa dan mampu meregenerasi setiap bagian dari tubuhnya tidak peduli seberapa parah cedera tersebut. Hal ini sangat mungkin bahwa ia benar-benar abadi. 15. Puri-Puri Prisoner. Puri-Puri Prisoner adalah peringkat 17 S-Class, pahlawan dari Asosiasi Hero. Puri-Puri Prisoner, pria berotot besar, dagu belah, bibir besar dan rambut lebat yang hitam. Dia memiliki mata biru muda dengan bulu mata yang panjang. Dia memakai baju penjara tradisional dengan garis-garis putih dan biru. Tetapi dia menghancurkannya pada saat berubah. Puri-Puri Prisoner di dalam anime digambarkan sebagai karakter yang homoseksual, penyuka cowok yang tampan. Menjadi pahlawan kelas S dapat dikatakan Puri-Puri Prisoner cukup kuat. Puri-Puri Prisoner memiliki kekuatan fisik yang sangat besar, ia mampu memukul dengan kekuatan yang besar. Puri-Puri Prisoner mampu berlari pada kecepatan yang tinggi. Dengan teknik Angel Rush, ia mampu berlari lebih cepat ketika kapal Dark Matter akan hancur. Puri-Puri Prisoner dengan cara meningkatkan massa otot tubuhnya, sehingga badannya jadi lebih besar dan meningkatkan kekuatannya yang disebut transformasi. Namun, pakaiannya tidak bertambah besar dengan dia, menyebabkan pakaiannya menjadi robek dan ia menjadi benar-benar telanjang. Puri-Puri Prisoner melompat ke arah lawannya dan seperti memiliki sepasang malaikat sayap putih muncul di belakang dia. Dia kemudian meluncurkan sebuah pukulan ke lawannya. Sebuah versi baru dari Angel Rush yaitu Dark Angel Rush yang dimana merupakan saran dari Sea King, dia harus meluncurkan pukulan dengan hasrat membunuh. 14. Pig God. Pig God adalah peringkat 10 kelas S, pahlawan dari Asosiasi Hero. Kemampuan Pig God dia bisa melahap apapun mulai dari benda sampai orang sekalipun. Kadang fans ngira kalau Pig God selalu menelan apapun yang masuk ke dalam mulutnya dan itu sebenarnya salah. Pig God punya cara yang sangat unik kalau ketemu musuh, bukannya dilawan dia justru malah menelan musuhnya bulat-bulat. Tapi musuh yang dia lahap tidak selalu dimakan, dia juga masih bisa ngeludahin musuhnya, kalau sudah lemas setelah dikunyah-kunyah. Dan dia seorang pria gemuk besar dengan beberapa lapisan lemak, tetapi dia tampaknya seseorang yang rakus. Dia memiliki rambut coklat pendek, bibir besar dan memakai kemeja hijau lengan panjang. 13. Super Alloy Darkshin. Buat para penggemar One Punch Man pastinya tahu tentang sosok Super Alloy Darkshin. Sosok berotot dan berbadan besar ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Karena kekuatan dahsyat tersebut, Super Alloy menjadi salah satu pahlawan yang berada di kelas S bersama Tatsumaki, Bang, dan para pahlawan lainnya. Kepopuleran Super Alloy juga tidak kalah dibandingin Saitama. Memang, kepopuleran dari Super Alloy berasal dari kontroversi yang sempat muncul beberapa waktu yang lalu, di mana sebagian besar para penggemar anime dan manga di Barat, Amerika, kurang setuju dengan desain karakter Super Alloy. Mereka beranggapan kalau karakter ini merupakan salah satu bentuk rasis dari anime ini. Dan ini sudah yang kesekian kalinya terjadi. Meskipun begitu, Super Alloy adalah sosok karakter yang luar biasa. Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya jika menurutnya situasi tersebut belum terlalu genting. Brute Power atau kekuatan otot dari Super Alloy bahkan hampir bisa menghancurkan apapun. Menjadi salah satu karakter yang cukup populer, membuat banyak para fans penasaran tentang cerita origin dari Super Alloy. Di manga One Punch Man 182, kita akhirnya tahu bagaimana cerita origin dari Super Alloy. Di chapter sebelumnya diperlihatkan Super Alloy yang bertarung melawan Awakening Garou, di mana sebelumnya Garou berhasil mengalahkan Puri-Puri Prisoner hanya dengan satu pukulan saja. Pertarungan ini sempat dimenangkan oleh Super Alloy, berkat kekuatan ototnya yang dahsyat. 12. Drive Knight. Siapa yang tidak kenal dengan sosok pahlawan dari kelas S, Drive Knight? Buat para penggemar yang mengikuti cerita One Punch Man, pastinya tahu salah satu pesaing dari Metal Knight ini. Di kelas S, dia juga termasuk pahlawan terkuat yang berada di posisi teratas. Sama seperti Genos, Drive Knight pada dasarnya adalah android yang sengaja diciptakan untuk bertempur. Salah satu keahliannya adalah berubah wujud menjadi berbagai bentuk. Ada beberapa perubahan yang pernah dilakukan Drive Knight dalam cerita OPM ini. Apa saja? Chariot salah satu kendaraan mirip motor yang digunakan Batman dalam film The Dark Knight. Salah satu perubahan yang bisa dilakukan oleh Drive Knight adalah bertransformasi menjadi motor, yang bentuknya mirip seperti dua motor yang disebutkan. Dengan bertransformasi menjadi motor, Drive Knight bisa menyerang musuh dalam kecepatan tinggi.
Selain mampu menyerang musuh dengan kecepatan yang tinggi, transformasi Chariot ini juga dilengkapi oleh berbagai senjata yang mengerikan seperti rudal, gas beracun, serta cairan asam yang bisa melumpuhkan musuhnya. Knight ketika bertransformasi ke bentuk Knight, Drive Knight akan berubah bentuk seperti makhluk mitologi centaur di mana dia akan memiliki 4 kaki sedangkan badannya masih manusia. Berbeda dengan Chariot yang mengandalkan senjata, ketika bertransformasi ke form Knight, Drive Knight mengandalkan kekuatan tendangan dan kecepatan kakinya. Flying Chariot jika dalam transformasi Chariot Drive Knight berubah menjadi motor, untuk Flying Chariot Drive Knight akan memiliki kemampuan untuk terbang. Hal itu dikarenakan adanya 4 buah sayap dan mesin pendorong seperti milik pesawat ulat-alik NASA di bagian bawah yang berfungsi untuk mengangkat Drive Knight ketika akan terbang. Bishop adalah salah satu mode dari Drive Knight yang bisa dibilang sesuai dengan namanya. Ketika Drive Knight mengakses mode Bishop ini, dia akan berubah menjadi kesatria yang berpakaian zirah pada zaman Renaissance dahulu. Mode ini digunakan ketika Drive Knight bertarung melawannya, dan berhasil membuat pukulan telak di wajahnya. Gold ketika Drive Knight mengaktifkan mode Gold ini, kemampuan dasar dari Drive Knight akan meningkat secara drastis. Mulai dari kekuatan pukulan, kecepatan, dan sebagainya. Tapi, satu hal yang menarik dari transformasi Gold ini adalah kemampuannya untuk memanaskan diri untuk mencapai suhu yang sangat ekstrim. Hal ini dibuktikan pada saat pertarungan melawannya, di mana ketika monster kucing dengan level ancaman naga tersebut masuk ke dalam armornya dan mencoba untuk merusak armor tersebut dari dalam, Drive Knight hanya tinggal mengurungnya dan memanaskan armor tersebut. Silver sebenarnya tidak banyak perubahan yang terjadi dari transformasi Silver ini. Satu hal yang paling mencolok adalah Drive Knight memiliki sebuah pedang yang panjang dan juga sangat tajam, yang bahkan mampu menembus tubuhnya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, tentunya tidak mudah untuk melawan monster level naga tersebut. Namun, dengan menggunakan transformasi ini, termasuk Silver, Nyan akhirnya mampu dikalahkan. 11. Genos. Selain Saitama, dalam seri One Punch Man salah satu karakter yang menarik lainnya adalah Genos. Genos dianggap sebagai salah satu pahlawan yang sangat rajin dan juga pekerja keras, selain Mumen Rider. Pahlawan yang mendapatkan sebutan Demon Cyborg ini sangat jarang libur dan dia adalah sosok pahlawan yang pertama kali muncul di saat orang-orang membutuhkan bantuan. Genos juga dikenal sebagai salah satu pahlawan yang memiliki kekuatan yang dahsyat, terbukti sudah ada beberapa villain yang pernah dia hadapi seperti Garou, Charnage Kabuto, Gouketsu, dan lain-lain. Genos juga terlibat dalam pertempuran epik di markas Asosiasi Monster. Semua kerja kerasnya berhasil terbayarkan di mana dia terus merangkak naik dari yang awalnya berada di kelas bawah. Sekarang Genos berada di kelas S dan berada di peringkat ke-14. Tidak jarang juga Dr. Gero memberikan peningkatan atau memperbaiki bagian-bagian yang rusak dari tubuh Genos akibat pertarungan yang dia hadapi. Selain kedahsyatan dari bagian tubuhnya yang bisa diutak-atik dengan menggunakan bagian cyborg lain, yang juga luar biasa dari sosok Genos adalah kemampuan untuk meledakkan dirinya meskipun teknik ini tidak luar biasa dibandingkan teknik epik lainnya yang dihadirkan di serinya. Salah satu kedahsyatan yang dimiliki oleh Genos adalah bagaimana dia selalu meningkatkan kekuatannya dengan menggunakan bagian atau pelaratan baru yang jauh lebih kuat dari musuh yang dia hadapi. Bagian atau peralatan baru tersebut kemudian dia gabungkan dengan tubuhnya. Meledakan diri sering menjadi opsi terakhir ketika mereka terpojok dan tidak lagi memiliki pilihan lain. Genos pun demikian di mana dalam Arc Monster Association ini dia meledakkan dirinya, karena merasa itu menjadi satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan monster dahsyat yang dia hadapi. Namun, sebenarnya, seberapa dahsyat ledakan dari Genos tersebut? Ketika Genos merasa bahwa semua upaya yang dia lakukan sudah gagal maka, dia akan meledakkan dirinya dengan cara memanaskan inti reaktor yang terdapat di dalam tubuhnya. Saat proses tersebut terjadi, Genos akan meminta semua pahlawan lainnya untuk berlari sejauh kurang lebih 5 km. Namun, beruntung, sebelum kemudian Genos benar-benar meledakkan dirinya, Fubuki berhasil mendinginkan inti reaktor Genos. Genos pertama kali mencoba untuk meledakkan dirinya ketika dia bertarung melawan Mosquito Girl. Genos, yang saat itu masih merupakan seorang pemula, tidak sanggup menghadapi Mosquito Girl yang mana hal itu membuatnya frustasi sehingga memutuskan untuk meledakkan dirinya. Beruntung, saat itu Saitama kemudian muncul dan kemudian mengalahkan Mosquito Girl dengan mudah. Dan sejak saat itu juga Genos pun mulai mengenal sosok Saitama dan memintanya untuk menjadi murid Saitama. 10. Amai Mask atau Sweet Mask.
Sebagai pahlawan di peringkat pertama dari kelas A, Asosiasi Pahlawan, Sweet Mask merupakan salah satu pahlawan yang ikut terlibat dalam penyerangan ke markas Asosiasi Monster. Selain para pahlawan dari kelas S, Sweet Mask sendiri terkadang mengkritik para pahlawan dari kelas S, meskipun dia sendiri memiliki kekurangan, terutama dari sikapnya yang terkadang kurang ramah. Namun, pada akhirnya Sweet Mask memberikan kita gambaran seberapa besar perbedaan antara para pahlawan dari kelas A dan juga kelas S. Hal ini bisa dilihat dalam pertarungannya dengan Fuhrer Ugly. Fuhrer Ugly merupakan salah satu monster dengan ancaman level naga, yang berhasil selamat dari serangan mematikan dari Tatsumaki di chapter sebelumnya. Dengan penampilannya yang menyeramkan, Fuhrer Ugly seolah menjadi mimpi buruk bagi ketampanan dari Sweet Mask. Bahkan, ketampanan dari Sweet Mask tersebut yang membuat Fuhrer Ugly mengarahkan targetnya kepada pahlawan tersebut. Kengerian Sweet Mask akan kejelekan wajah dari Fuhrer Ugly benar-benar dimanfaatkan oleh sang monster. Dan hal ini dibuktikan dalam chapter 141 kemarin. Ketika hampir semua pahlawan selamat dari momen sebelumnya, Zombieman dan juga Sweet Mask masih terjebak di bawah. Child Emperor sendiri berusaha untuk menyelamatkan mereka. Namun, ternyata mereka harus menghadapi para monster yang juga tidak kalah kuat seperti Homeless Emperor, Black Sperm, dan juga tentunya Fuhrer Ugly. Homeless Emperor sendiri diperlihat berhasil mengalahkan Zombieman. Melihat hal itu, Sweet Mask kemudian mulai menyerang. Namun, usahanya kemudian digagalkan oleh Black Sperm, yang kemudian disusul oleh kemunculan Fuhrer Ugly. Kemunculan sang monster tersebut membuat Sweet Mask tidak berdaya. Dan dengan teknik Face Crushing Punch, Sweet Mask benar-benar hancur. Tidak hanya itu, Fuhrer Ugly juga menghancurkan tubuh dari Sweet Mask. Luka yang mengerikan dan luka berat lainnya, seperti yang dialami Zombieman dan Sweet Mask, mungkin akan membunuh manusia biasa. Namun, keduanya memiliki kemampuan regenerasi, sehingga luka yang mereka alami bisa segera sembuh dengan sendirinya. Contohnya ketika Sweet Mask terluka di wajahnya akibat serangan dari Dues. Namun, melihat dari apa yang terjadi di momen tersebut, dan betapa mengerikannya serangan itu, muncul sebuah pertanyaan apakah Sweet Mask akan bisa kembali seperti semula. Bahkan sosok Zombieman yang memiliki kemampuan regenerasi luar biasa, diperlihatkan tidak sanggup menyembuhkan luka yang dihasilkan oleh Homeless Emperor. Seberapa kuat dan hebat kemampuan regenerasi dari Sweet Mask sendiri memang masih belum diketahui. Namun, meskipun kemudian dia selamat dari luka mengerikan tersebut, rasanya sulit baginya untuk bisa sembuh dalam waktu cepat. Bahkan, mengingat betapa mengerikannya serangan tersebut, bisa dibilang Sweet Mask beruntung jika kemudian selamat dari serangan itu, meskipun harus ada bagian tubuhnya yang rusak. Sweet Mask mungkin akan mengalami luka yang permanen, yang akan merusak ketampanannya. 9. Garou. Sosok Garou menjadi karakter yang banyak fans favoritkan untuk bisa menjadi rival dari Saitama dalam seri One Punch Man. Garou sendiri merupakan salah satu karakter yang sangat populer selain Saitama di serinya. Dia merupakan karakter yang menarik dan juga kompleks di mana para fans banyak yang berspekulasi apakah Garou adalah villain atau pahlawan. Dalam ceritanya sendiri Garou memiliki impian untuk bisa menjadi sosok yang mengalahkan semua pahlawan yang ada di bumi. Hal ini karena menurutnya pahlawan adalah sosok villain yang sesungguhnya, bukan villain yang selama ini mereka hadapi. Berbagai hal pun Garou lakukan untuk mewujudkan mimpinya termasuk mempelajari berbagai teknik bela diri. Garou sendiri pernah belajar di dojo milik Bang, dan bahkan menjadi murid terbaik di sana. Sayangnya, karena sikap dan juga kebencian dalam dirinya membuat Garou akhirnya memutuskan untuk pergi dari dojo tersebut dan menyempurnakan kekuatan yang dia miliki sendirian. Dan pada akhirnya, mimpi Garou tersebut pada akhirnya terwujud dalam Arc Monster Association. Seperti yang Garou katakan pada chapter sebelumnya, bahwa teknik pukulan atau serangan yang dia miliki akhirnya bisa sempurna. Hal tersebut dia buktikan dengan menghancurkan Centi Senin. Pada chapter 161 sendiri Garou meyakini bahwa pukulan atau serangannya sudah sempurna. Tidak ada yang perlu dia takutkan lagi. Sayangnya, Garou kemudian harus berhadapan dengan Saitama. Pertemuannya kembali dengan Saitama pada akhirnya menyadari bahwa misi terbesar dalam hidupnya, selain mengalahkan para pahlawan, adalah mengalahkan Saitama. Garou merasa bahwa Saitama bukanlah sosok sembarangan, karena selama ini dia selalu berhasil dikalahkan oleh Saitama. Dan demi bisa melampaui kekuatan dahsyat sang tokoh utama, Garou rela melakukan apapun. Dalam chapter 164 versi revisi dari Yusuke Murata, kemarin kita melihat bagaimana Garou pada akhirnya mendapatkan bantuan dari God.
Hal ini terjadi setelah God mendengar keluhan dan keinginan dari Garou yang ingin mengalahkan Saitama. God mencoba memanipulasi Garou dengan mengatakan bahwa hanya Dialah yang bisa memberikan kesempatan bagi Garou untuk menang melawan Saitama. 8. Watchdog Man. Watchdog Man merupakan pahlawan kelas S peringkat 12 di Asosiasi Pahlawan. Ia merupakan karakter yang sangat unik dan lucu. Watchdog Man adalah karakter manusia yang mengenakan kostum anjing dan bertingkah seperti anjing. Watchdog Man juga jarang berbicara dan tidak banyak yang diketahui tentang dirinya. Dan Watchdog Man adalah tipe petarung yang benar-benar hanya mengandalkan kekuatan fisiknya sehingga ia lebih terampil dalam pertarungan tangan kosong ketimbang menggunakan senjata. Watchdog Man adalah petarung yang cerdas dan lincah sehingga dirinya mengetahui waktu yang tepat untuk menyerang dan menghindar. Watchdog Man adalah pahlawan yang memiliki kekuatan fisik yang cukup mengerikan. Watchdog Man dapat merobek monster hanya dengan satu serangan menggunakan cakarnya. Selain itu, Watchdog Man juga memiliki daya tahan yang cukup luar biasa. Di pertarungannya melawan Garou, sangat terlihat jelas bahwa Watchdog Man menahan dirinya karena ia sedang berhadapan dengan manusia, bukan monster. Meskipun ia tidak menggunakan semua kekuatannya, serangan Watchdog Man sudah cukup untuk membuat penjahat sekuat Garou babak belur. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, tak mengherankan jika Watchdog Man menjadi pahlawan yang paling diwaspadai oleh para monster. Hal tersebut dibuktikan saat dirinya bertarung melawan Garou. Bahkan, tinju penghancur batu aliran air yang merupakan jurus andalan Garou dapat dihindari dengan mudah oleh Watchdog Man. Hal tersebut hanya membuktikan bahwa Watchdog Man bukanlah pahlawan yang dapat diremehkan. Meskipun memiliki penampilan yang unik dan lucu, bukan berarti bahwa Watchdog Man adalah karakter yang lemah. Sebagai pahlawan kelas S, Watchdog Man memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan ia adalah pemegang rekor sebagai pahlawan yang tidak pernah dikalahkan oleh monster. Kelincahan yang dimiliki oleh Watchdog Man sangat serasi dengan kecepatan yang ia miliki. Ia dapat bermanuver dengan sangat lincah untuk menghindari serangan musuhnya dan memberikan serangan balik dari arah yang tidak terduga. Kelincahannya adalah salah satu alasan terbesar mengapa Watchdog Man selalu dapat mengalahkan para monster tanpa kesulitan sedikitpun. Kecepatan Watchdog Man lebih cepat dari Garou sehingga penjahat seperti Garou sendiri tidak mampu untuk menyentuhnya. Tak hanya itu saja, Garou juga tidak dapat menghindari serangan kejutan yang diberikan Watchdog Man. Selain Saitama, Watchdog Man adalah satu-satunya pahlawan yang pernah mempermalukan Garou. Tak hanya menjadi pahlawan yang tidak terkalahkan, namun Watchdog Man juga merupakan pahlawan yang tidak dapat disentuh. Hingga kini, Watchdog Man tidak pernah terkena serangan musuhnya sekalipun. Bahkan, Watchdog Man berhasil selamat dari pertarungan melawan 30 monster sekaligus tanpa tergores sedikitpun. 7. Flashy Flash. Banyak karakter di asosiasi pahlawan dinamai oleh asosiasi tersebut. Hal itu digunakan sebagai salah satu bentuk pemasaran sang pahlawan juga, namun berbeda dengan Flashy Flash. Ia memberi nama untuk dirinya sendiri berdasarkan kemampuannya berlari sangat cepat. Seperti Saitama, Flashy Flash percaya bahwa satu-satunya cara untuk menjadi pahlawan yang lebih kuat adalah dengan berlatih sangat keras dan tidak mengambil jalan pintas. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk memastikan bahwa dia adalah yang terkuat dan tercepat dengan berlatih dan tumbuh di desa ninja. Pahlawan dari asosiasi pahlawan diurutkan berdasarkan banyak faktor yang berbeda: kecerdasan, kekuatan, kecepatan, stamina, DLL. Mereka ditempatkan di kelas-kelas berbeda berdasarkan hasil tes kelayakan. Salah satu faktor tersebut adalah keadilan, yang merupakan ukuran apakah para pahlawan akan membuat pilihan yang tepat untuk menyelamatkan orang secara heroik. Ironisnya, Flashy Flash memiliki peringkat keadilan terendah dari semua pahlawan kelas S. Hal ini terjadi karena minatnya untuk menjadi pahlawan sebagian besar adalah alasan yang egois. Flashy Flash menggunakan beberapa senjata selain kecepatan fisik dan kekuatannya dalam pertempuran. Dia membawa pisau kunai sebagai senjata sekunder, tetapi senjata utamanya adalah katana. Katana ini adalah sumber utama serangannya. Dia menamainya dengan cara dramatis, yaitu insta-kill, untuk menekankan betapa mengancam dan mematikannya senjata itu. Meskipun percaya bahwa berlatih keras adalah satu-satunya cara untuk menjadi pahlawan yang kuat, Flashy Flash memiliki kemampuan lain yang membantunya dalam pertempuran. Ia memiliki insting dan naluri yang kuat layaknya indera keenam. Perasaan ini memungkinkan dia untuk dapat bercerita banyak tentang seseorang berdasarkan apa yang dia lihat dan dengar tentang mereka. Misalnya, ia bisa memberitahu berat Saitama melalui langkah kakinya. 6. Kamikaze Atomic Samurai.
Kamikaze atau Atomic Samurai adalah peringkat 4 kelas S, superhero dari Asosiasi Hero. Atomic Samurai memiliki rambut hitam panjang diikat dalam jambul dengan mata gelap dan rahang yang menonjol. Dia memiliki jenggot kecil dan biasanya terlihat mengunyah rumput. Pakaiannya terdiri dari jubah merah berkerudung, dia juga mempunyai sepasang pedang di dasi pinggang di pinggul kirinya. Atomic Samurai memiliki kepribadian yang agak sombong, terlihat ketika ia menolak untuk berjabat tangan dengan Saitama. Ia mengatakan bahwa ia hanya mengakui pahlawan terkuat dan bahwa ia akan menyambutnya jika dia menjadi peringkat yang lebih tinggi dari kelas S. Dia juga tampaknya tidak suka dipanggil tua. Atomic Samurai memiliki tingkat ekstrim kecepatan, mampu memotong lawan-lawannya menjadi potongan kecil dalam sekejap mata dengan menggunakan pedangnya. Atomic Samurai tampaknya memiliki kekuatan yang ekstrim, karena ia dapat dengan mudah memotong benda padat dengan pedangnya, serta menciptakan gelombang kejut yang kuat dengan sebuah garis miring. Kekuatannya dikatakan nuklir bertenaga. Serangan khas dari Atomic Samurai. Dia melakukan sejumlah tebasan pedang garis miring dengan cepat, serta meninggalkan lawan-lawannya secara harfiah dipotong-potong. 5. Bang. Bang juga dikenal sebagai Silver Fang adalah S-Class, peringkat 3. Superhero dari Asosiasi Hero, menetap di Z-City. Bang memiliki sebuah dojo diturunkan dari generasi ke generasi, dan menggunakan gaya bertarung, Rock Smashing Air Stream Fist. Ia memiliki kakak bernama Bom, adalah penguasa angin puyuh Iron Fist Cutting. Bang memiliki penampilan seorang pria tua dengan mata biru muda dengan rambut putih. Dia memakai kemeja hitam lengan panjang, celana berwarna terang dan sepatu kungfu. Meskipun usianya dan penampilan yang sudah tua, ia memiliki tubuh yang sangat berotot dengan banyak bekas luka. Bang memiliki kepribadian yang serius, ia bertindak tenang dan tampaknya tidak takut pada prospek menghentikan bencana meteor tingkat naga. Tidak seperti kebanyakan pahlawan lainnya dalam serial OPM, Bang lebih suka dipanggil dengan namanya Silver Fang. Kekuatan yang besar, meskipun usia tuanya, Bang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, jauh melampaui yang dari manusia normal. Bang telah terbukti dapat menghancurkan fragmen meteor dengan tangan kosong. Peningkatan indera refleks, indera Bang juga jauh melampaui norma manusia. Dia mampu mengikuti gerakan lawan sangat cepat dan dia juga tampaknya telah mengembangkan indera keenam, mampu merasakan kehadiran orang lain tanpa penggunaan alam panca inderanya. Daya tahan yang besar, Bang terbukti menjadi luar biasa tangguh karena ia mampu bertahan dari serangan langsung melesalgal tanpa cedera yang parah. Serangan yang sama pun diterima oleh rang A, kelas 2 pun mengakibatkan ia kehilangan tangannya. Peringkat Bang ditentukan oleh Asosiasi Pahlawan. 4. Tatsumaki. Dari sekian banyak karakter yang mengandalkan kekuatan dan kecepatan, ada juga para karakter yang dianggap memiliki kekuatan khusus. Dalam hal ini mereka adalah para esper, orang-orang yang memiliki kemampuan telekinesis. Dalam ceritanya sendiri diketahui tidak banyak orang yang mendapatkan kemampuan ini. Salah satu karakter yang dikenal karena kekuatan telekinesisnya adalah Tatsumaki. Kekuatan telekinesis Tatsumaki memang diketahui sangat luar biasa. Dia bisa menghancurkan musuh atau monster tanpa menyentuh, dan dia bisa melakukan hal tersebut dari jarak jauh. Tatsumaki juga diketahui mampu menciptakan sebuah pelindung atau barrier yang bisa melindungi satu orang atau bahkan satu kota sekalipun. Yang tidak kalah epik adalah jika Tatsumaki mau, dia bisa saja menghancurkan satu kota dengan sangat mudah. Hal ini sempat diperlihatkan di chapter sebelumnya, di mana saat seluruh pahlawan berusaha untuk menyelamatkan Waganma dari tangan asosiasi monster, Tatsumaki sempat bertanya kepada Sekingar apakah dia bisa menghancurkan seluruh kota Z agar Waganma bisa lebih cepat ditemukan. Dengan kekuatan yang dahsyat, wajar jika Tatsumaki ada di posisi kedua pahlawan paling kuat dari kelas S, di bawah Blast. Berkat kekuatan telekinesis yang dia miliki, selain mampu mengangkat seluruh kota dengan mudah, Tatsumaki juga diketahui mampu mengendalikan orang lain. Hal tersebut berkat teknik Chi Manipulation. Teknik Chi Manipulation sendiri pada dasarnya mampu membuat targetnya lumpuh atau tidak bisa bergerak dan bisa menyebabkan rasa tidak nyaman yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan Tatsumaki mengendalikan energi kehidupan dalam tubuh seseorang tersebut. Namun, diketahui bahwa meskipun Chi Manipulation sangat dahsyat, ada beberapa orang yang diketahui tidak mempan terkena kekuatan ini. Yang pertama adalah Golden Sperm. Dalam pertarungan Golden Sperm melawan Tatsumaki, saat itu Tatsumaki mengaku bahwa dia bisa merasakan fisik dari monster tersebut. Di sisi lain, Golden Sperm sendiri tidak merasakan apapun dalam tubuhnya.
Hal ini pun tidak pelak membuat Tatsumaki kebingungan karena dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Selain itu, Tatsumaki juga kebingungan karena dia tidak bisa membanting tubuh dari Golden Sperm. Karakter selanjutnya yang diketahui tidak bisa dikendalikan oleh Tatsumaki adalah Garou. Garou merupakan sosok yang mengalami peningkatan kekuatan yang sangat dahsyat semenjak Arc Monster Association dimulai. Namun, ada alasan yang mungkin bisa menjelaskan mengapa Garou bisa tahan serangan dari Tatsumaki. Garou kemungkinan tahan terhadap serangan psikis Tatsumaki karena dia sudah kebal setelah sebelumnya dia bertarung melawan Gyoro-Gyoro. Sebelum melawan Gyoro-Gyoro, Garou sempat juga bertarung melawan Rover dan juga Orochi. Artinya, mungkin Garou sudah terbiasa dan sudah beradaptasi dengan berbagai serangan psikis. 3. Boros. Buat para penggemar One Punch Man, pasti sudah mengenal siapa Boros, atau yang biasa dipanggil Lord Boros. Dia adalah pemimpin dari Dark Matter TFS, sebuah kelompok alien penjelajah yang bertanggung jawab atas hancurnya banyak planet di tata surya ini. Mereka juga merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas hancurnya City. Lord Boros merupakan villain utama yang muncul di musim pertama seri anime One Punch Man. Saitama merupakan orang yang mengalahkan Boros, di saat para superhero kelas S lainnya kesulitan menghadapi pasukan Boros. Meskipun kemunculan dari Lord Boros di musim pertama One Punch Man hanya sebentar, tapi popularitasnya bisa dibilang sangat tinggi. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Lord Boros. Seperti yang kita ketahui, Lord Boros memiliki penampilan yang besar bermata satu dengan rambut model Spike, dan mengenakan armor baja yang sulit untuk dihancurkan. Benar-benar sangat alien. Tapi, tahukah GX, jika sebenarnya pada awalnya Lord Boros memiliki desain awal yang lebih terlihat mirip dengan manusia dibandingkan alien. Dalam desain orisinalnya, Boros menggunakan armor dengan lapisan yang sangat kuat yang tahan terhadap berbagai serangan dan dipadukan dengan berbagai ornamen tengkorak yang menarik. Kemudian, ketika Yusuke Murata mengambil alih cerita, dia merubah penampilan Boros dengan lebih terlihat alien. Dia mengganti ornamen tengkorak dengan armor berwarna emas dengan besi tajam di pundak dan tangannya. Di tengahnya juga terdapat orb berwarna merah. Tapi, jika sebenarnya karakter Lord Boros merupakan tiruan dari karakter One lainnya. Boros merupakan tiruan seorang karakter bernama Tayomen, atau manusia matahari. Karakter tersebut benar-benar sangat kuat, bahkan butuh 20 tahun baginya untuk bisa membuat cerita seseorang yang akhirnya mampu mengalahkan Tayomen. Sebenarnya, inspirasi ceritanya sendiri berasal dari dia masih kecil, di mana saat dia menggambar manga hanya untuk kesenangan saja. One sendiri kemudian menghubungkan karakter tersebut dengan Lord Boros. 2. Blast. Bagi para pahlawan dan juga orang-orang di dunia One Punch Man, sosok Blast adalah sosok yang paling dihormati, dikagumi, dan juga paling disegani oleh banyak orang. Hal tersebut dikarenakan Blast merupakan pahlawan nomor satu di dunia, dan juga di asosiasi pahlawan. Sosok Blast sendiri sempat menjadi misteri besar, di mana dia hanya muncul dalam siluet saja. Diketahui bahwa hanya beberapa orang saja yang pernah bertemu langsung dengan Blast. Selama ini juga Blast diketahui tidak pernah muncul untuk menyelamatkan dunia dari para monster, dikarenakan menurut informasinya Blast hanya muncul ketika dunia benar-benar dalam bahaya. Dengan Blast yang dianggap sebagai pahlawan paling kuat, ada beberapa kemampuan darinya yang sudah diperlihatkan dalam cerita. Misalnya, kemampuan refleks yang sangat luar biasa, kecepatan yang mengerikan, kekuatan fisik yang dahsyat, dan juga teleportasi. Berdasarkan hal tersebut wajar jika kemudian Blast menjadi pahlawan nomor satu di asosiasi pahlawan. Namun, kita kemudian diperlihatkan bagaimana kekuatan dari Blast lainnya. Hal ini terjadi di chapter 164 kemarin. Dalam chapter tersebut diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Saitama dan monster Garou yang sangat epik. Pertarungan mereka bahkan sampai berhasil mengguncang seluruh bumi dan mengganggu sistem gravitasinya. Diperlihatkan bagaimana Garou berhasil menghajar Saitama masuk ke sebuah gunung, dan pukulan dari Garou tersebut membuat Saitama terhempas bahkan sampai ke inti bumi. Yang menarik adalah Blast yang saat ini berada di dimensi lain kemudian bisa merasakan dampak negatif dari pertarungan Garou dan Saitama tersebut. Blast menuturkan bahwa dia bisa mengetahui bahwa ruang di bumi sedang dalam gangguan, serta sistem gravitasinya pun sedang dalam keadaan tidak normal. Blast dan para pahlawan antar dimensi lainnya kemudian terkejut saat melihat bentuk bumi yang tidak lagi bulat, dengan ada sedikit benjolan di permukaannya. Kemampuan Blast untuk merasakan keanehan di bumi ini bisa dibilang sangat luar biasa.
Namun, yang menjadi pertanyaan besarnya kemudian bagaimana Blast melakukan hal tersebut. Ada beberapa spekulasi yang muncul di kalangan fans terkait hal ini. Pertama, Blast mungkin memasang sebuah alat pendeteksi canggih yang mampu membantunya untuk bisa merasakan keanehan di bumi. Alat pendeteksi tersebut mungkin dibuat oleh Blast menggunakan teknologi dari dimensi lain. Karena, mungkin teknologi tersebut masih belum ada atau tercipta di bumi. Alat ini juga yang mungkin membantu Blast memantau apa yang sedang terjadi di bumi, sehingga ketika situasi mulai berubah kacau maka Blast bisa langsung segera bertindak. Spekulasi lainnya adalah Blast memasang semacam pendeteksi juga yang berbentuk seperti segel. Dengan bantuan dari segel tersebut, Blast bisa memantau keadaan bumi dari dimensi lain karena segel yang dia buat sudah mencakup antar dimensi. Mengingat Blast adalah sosok pahlawan yang memang memanfaatkan teknologi canggih untuk membantunya dalam menghadapi berbagai ancaman, rasanya memang tidak heran jika kemudian dia bisa menciptakan sebuah alat yang mampu mendeteksi situasi atau keberadaan bumi. 1. Saitama. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Saitama yang menjadi protagonis utama dalam seri One Punch Man? Dia dikenal sebagai sosok karakter yang memiliki kekuatan dahsyat yang bahkan di luar nalar. Bahkan, bisa dibilang mungkin Saitama adalah karakter terkuat yang pernah ada. Salah satu kekuatan yang paling fenomenal adalah bagaimana dia bisa menghancurkan apapun dengan hanya satu pukulan. Bukan hanya para villain, Saitama bisa saja menghancurkan sebuah planet dengan pukulan tersebut. Saitama juga diketahui memiliki kekuatan lainnya seperti kecepatan super, daya tahan yang luar biasa, serta bagaimana dia tidak bisa dilukai sama sekali. Namun, selain kemampuan fisik, Saitama juga ternyata memiliki kekuatan tersembunyi. Kekuatan tersebut dia perlihatkan dalam chapter 161 di mana Saitama bertarung melawan Garou yang sudah berubah menjadi monster. Ini menjadi pertarungan yang sudah sejak lama dinantikan oleh para fans. Sang pemburu pahlawan tersebut akhirnya menyadari bahwa Saitama bukanlah sosok biasa yang bisa dikalahkan dengan mudah. Hal ini terjadi setelah mereka saling beradu serangan. Yang menarik adalah ada motivasi lain setelah Saitama bertemu dengan Tareo, di mana Saitama kini bukan hanya ingin mengalahkan Garou namun juga menyelamatkannya. Semua serangan epik Garou yang diarahkan kepada Saitama sama sekali tidak berpengaruh apa-apa, namun dia tidak mau menyerah. Kemarahannya justru membuat Garou semakin kuat. Dia bahkan berevolusi menjadi sosok yang menakutkan. Tetapi, sayangnya, lagi-lagi kekuatan dahsyat tersebut masih belum mampu untuk bisa menandingi kekuatan dari Saitama. Momen tersebut pun akhirnya berhasil merusak mental dari Garou. Dan pada momen ini juga kita melihat talenta atau kemampuan lain dari Saitama, yaitu memberikan nasihat kepada Garou. Teknik Talk No Jutsu ini sudah tidak asing tentunya dalam seri bergenre shonen, di mana protagonis utama memberikan motivasi kepada antagonis agar mereka bisa berubah menjadi lebih baik. Dalam kasus Saitama, dia berusaha untuk menasehati Garou tentang mimpinya menjadi jahat. Saitama mengatakan bahwa Garou justru terlihat bukan seperti penjahat, melainkan seorang pahlawan, setelah apa yang terjadi. Selain Garou, mungkin karakter yang juga pernah mendapatkan nasihat dari Saitama yang mendekati momen bersama Garou adalah Suiryu. Dalam sebuah turnamen bela diri di mana Saitama menyamar menjadi Charanko, dia akhirnya masuk ke babak final di mana Saitama bertarung melawan Suiryu. Suiryu sangat menganggap remeh Saitama. Namun, faktanya justru Suiryu yang bisa dikalahkan dengan mudah. Saitama pun kemudian memberikan nasihat kepada Suiryu, yang mana kemudian Suiryu pun terkagum-kagum dengan sosok dan kekuatan Saitama. Dia bahkan meminta Saitama untuk menerimanya menjadi muridnya, yang mana hal tersebut dia tolak. Itulah beberapa karakter jagoan di anime One Punch Man. Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.